Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran SKI pada hari ini, yaitu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang Isra Mi'raj, yaitu sebab-sebab atau latar belakang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa saja yang dilakukan baginda Kanjeng Nabi Muhammad ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj atau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu dengan pembelajaran pada hari ini kalian dapat memahami, dapat menjelaskan apa saja yang dilakukan baginda Kanjeng Nabi Muhammad ketika melaksanakan Isra wal Mi'raj, sehingga dapat menambah keyakinan bagi kalian semuanya untuk semakin cinta kepada baginda Nabi, semakin beriman dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Abu Bakar ketika baginda Kanjeng Nabi Muhammad selesai melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj yang di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Abu Bakar meyakini, mempercayai dengan sepenuh hati apa yang telah diceritakan, apa yang telah terjadi kepada baginda Nabi, sehingga Abu Bakar mendapatkan gelar dari baginda Nabi, yaitu As-Siddiq. Dan mudah-mudahan kita semuanya dapat meyakini, menambah keyakinan dan kemantapan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah dengan belajar peristiwa Isra Mi'raj yang telah dilakukan oleh baginda Nabi, karena Allah yang mengisra mi'rajkan baginda Nabi. Kemudian tentang Isra Mi'raj ini telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, kita ingatkan kembali, kita ingat kembali pelajaran minggu yang lalu bahwa Isra artinya perjalanan baginda Nabi pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, ditemani oleh malaikat Jibril dengan mengendarai yaitu buraq. Kemudian Mi'raj dalam arti bahasa, artinya Mi'raj itu tangga untuk naik, sehingga dalam bahasa pun kemudian diistilahkan Mi'raj adalah perjalanan baginda Kanjeng Nabi Muhammad, ya, pada suatu malam dari Masjidil Aqsa naik ke langit tingkat 1, 2, 3 sampai langit tingkat 7, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, dan terakhir beliau sampai di Mustawa. Ini yang dimaksud dengan Mi'raj. Jadi naik ke atas dari Masjidil Aqsa menuju yang terakhir adalah Mustawa. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja yang dilakukan oleh baginda Nabi sebelum baginda Nabi di Isra Mi'rajkan. Jadi Pak Guru tadi saya menyampaikan bahwa baginda Kanjeng Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan oleh Allah, yaitu dengan mengendarai buraq, ya. Kemudian selanjutnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum di Isra Mi'rajkan oleh Allah, beliau dadanya dibelah oleh malaikat Jibril, belah dadanya, diambil hatinya, dicuci hatinya, yaitu dengan menggunakan air Zam-Zam.
beliau baginda Kanjeng Nabi Muhammad dimasukkan yaitu iman dan dimasukkan hikmah. Ya, sebelum menghadap baginda Nabi, sebelum menghadap Allah, disucikan hatinya. Semulia akhlak beliau masih disucikan hatinya, dihilangkan sifat kemanusiaan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya setelah dicuci hatinya, baginda Kanjeng Nabi Muhammad dari perjalanan sebelum menuju Masjidil Aqsa, beliau yaitu mampir di suatu tempat yang bernama Madinah, atau dikenal sebelum Madinah itu Yasrib. Kemudian yang kedua, beliau juga mampir di suatu tempat Syajar Musa, yaitu tempatnya ya di Madian. Dan yang ketiga, beliau juga mampir di suatu tempat, yaitu tempat pertama kali Nabi Musa dapatkan wahyu dari Allah, yaitu yang bertempat di Turusina. Kemudian selanjutnya beliau juga mampir di suatu tempat yang bernama Baitul Maqdis yang bertempat di Bethlehem. Ini merupakan tempat dilahirkan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian sampailah beliau di Masjidil Aqsa yang tempatnya yaitu di Yerusalem, Palestina. Nah, anak-anakku, setelah baginda Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa, beliau melaksanakan sholat dan beliau pun menjadi imam, kemudian dimakmumi oleh para nabi-nabi sebelumnya. Kemudian setelah melaksanakan sholat, nah, malaikat Jibril membawa 2 minuman. Yang pertama adalah minuman susu, yang kedua adalah minuman arak. Dan alhamdulillah baginda Kanjeng Nabi mengambil minuman susu. Apa tujuannya? Sebagai isyarat bahwa beliau menginginkan umatnya tidak tersesat, sehingga beliau sangat benar sekali mengambil minuman yaitu berupa susu. Nah, setelah baginda Kanjeng Nabi Muhammad laksanakan sholat, kemudian mengambil minuman susu itu, kemudian beliau melanjutkan perjalanannya, yaitu menuju langit tingkat 1. Ya, menuju langit tingkat 1 ditemani oleh malaikat Jibril, tetap masih mengendarai buruk. Nah, di langit tingkat 1 itu baginda Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian di langit tingkat 2 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa, dengan Nabi Yahya. Kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf, yaitu di langit tingkat 3, bertemu dengan Nabi Idris di langit tingkat 4. Kemudian di langit tingkat 5 bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian di langit tingkat 6 bertemu dengan Nabi Musa, ya. Dan beliau juga bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit tingkat 7. Ketika bertemu dengan para nabi-nabi sebelumnya, beliau didoakan, ya, didukung oleh para nabi-nabi sebelumnya, dan dia doakan mudah-mudahan perjalanan dalam rangka Isra Mi'raj berjalan dengan baik bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan satu kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim. Beliau ketika bertemu dengan baginda Nabi sedang duduk bersandar di Baitul Ma'mur. Nah, beliau itu ada ketika menoleh ke kanan tersenyum, dan ketika menoleh ke kiri beliau Nabi Ibrahim menangis. Kenapa? Karena menoleh ke kanan bahagia karena melihat kaum muslimin yang masuk surga, ya. Kemudian ketika menoleh ke kiri melihat kaum muslimin yang masuk neraka, sehingga ketika menoleh ke kiri beliau Nabi Ibrahim menangis. Nah, setelah itu beliau melanjutkan, setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim, melanjutkan ke langit tingkat berikutnya, langit tingkat 7. Kemudian setelah berikutnya menuju Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha disitulah baginda Kanjeng Nabi bisa melihat wajah asli malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu ketahuan keaslian wajahnya
yaitu ketika beliau berada di Sidratul Muntaha. Kemudian di Sidratul Muntaha itulah Malaikat Jibril berkata kepada baginda Nabi, "Ya Rasul, saya hanya bisa mengantar engkau sampai di sini. Untuk selanjutnya silakan, ada tempat lagi yang bernama Mustawa. Silakan engkau yang bisa mampu menuju Mustawa, hanya engkau saja." Jadi inilah keistimewaan baginda Kanjeng Nabi Muhammad yang bisa menembus Mustawa, sedangkan Malaikat Jibril sendiri tidak mampu menembus Mustawa, sehingga hanya bisa mengantar baginda Nabi, yaitu berada di Sidratul Muntaha saja. Nah, kemudian anak-anakku yang Pak Guru sayangi, disitulah di Mustawa itulah baginda Kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat yang awalnya adalah 50 waktu. Setelah mendapatkan perintah sholat 50 waktu, kemudian baginda Nabi turun menuju langit 7, menuju langit 6. Setelah sampai di langit 6, ketemu dengan Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, "Wahai Rasulullah, apa yang didapat dari Allah? Oleh-oleh apa yang didapat?" Kemudian Nabi Muhammad bercerita, "Saya dapat oleh-oleh, yaitu berupa perintah sholat 50 waktu." Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Ya Rasul, kembali lagi kepada Allah, minta keringanan kepada Allah. Umatmu tidak akan pernah mampu melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam." Akhirnya atas masukan dari Nabi Musa, naik lagi baginda Nabi menghadap Allah. Kemudian dikurangi oleh Allah, dikurangi 5 menjadi 45 waktu. Turun lagi ketemu dengan Nabi Musa. Gimana ya Rasul, 45 kurang, minta lagi, naik lagi, minta lagi. Dituruni oleh Allah 5 lagi menjadi 40. Terus itu berulang-ulang sampai yang terakhir minta lagi keringanan, dituruni 5 sehingga yang terakhir Allah memerintahkan 5 waktu, dan disitulah baginda Nabi tidak lagi minta keringanan. Jadi pada awalnya baginda Nabi diperintahkan 50 waktu, dan alhamdulillah kita tidak diperintahkan 50 waktu. 5 waktu saja sehari semalam, kadang kita keteteran mengerjakan sholat, apalagi 50 waktu. Kalau kita mengerjakan sholat 50 waktu, maka mungkin tidak ada kegiatan lain selain sholat. Setelah sholat, assalamualaikum, adzan lagi, assalamualaikum, adzan lagi. Jadi nggak ada aktivitas yang lain, nggak ada waktu untuk istirahat, tidur, makan, main, nggak ada. Jadi tiap hari hanya sholat saja. Makanya itu diminta keringanan atas usulan dari Nabi Musa alaihi salam. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayang, itulah proses perjalanan baginda Kanjeng Nabi Muhammad ketika melaksanakan Isra Mi'raj, yang di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita sebagai umat baginda Nabi, walaupun kita hanya sholat 5 waktu saja, maka pahalanya tidak dikurangi oleh Allah seperti pahala mengerjakan sholat 50 waktu. Ini yang perlu kita syukuri. Oleh karena itu Pak Guru berharap dengan peristiwa Isra Mi'raj ini semakin mengokohkan dalam diri kita, semangat dalam diri kita, semakin meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tidak putus-putus mengerjakan sholat. Nah, anak-anakku kelas 4, silakan sholat, jangan sampai lepas. Duhurnya, asarnya, maghribnya, isanya, apalagi subuh, yang perlu harus tenaga, yang harus ekstra. Pagi-pagi harus sholat subuh. Maka insya Allah kalau kita sudah meyakini, memahami peristiwa Isra Mi'raj, kita akan menambah keyakinan kita untuk rajin melaksanakan sholat. Nah, sebenarnya selain perintah sholat ada lagi peristiwa di Isra Mi'raj itu. Baginda Kanjeng Nabi diperlihatkan oleh Allah, yaitu namanya surga dan neraka. Dan insya Allah minggu yang akan datang, atau minggu yang akan datang, atau minggu depan, kita akan bahas tentang perjalanan baginda Nabi ketika Isra Mi'raj diperlihatkan oleh Allah, yaitu surga dan neraka.
Nah, sampai di sini dulu pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.